Saya punya Y sama dengan X pangkat 3. Kemudian yang kedua bagaimana? Itu min X pangkat 3. Wes bisa Rafli coret-coret. Coba latihan nih. CS selanjutnya nanti enak gitu kita. Nah, oke, terus lanjutkan. Ini Pak, jadi terrefleksikan sama sumbu Y. Yang awalnya di sebelah kanan di kuadran 1 berubah ke kuadran 2. Terus kalau sudah Y sama dengan negatif X pangkat 3, terus selanjutnya kemana? Y sama dengan dalam kurung 1 min X pangkat 3. Ini digeser satu-satuan. Itu dari min X pangkat 3 ke 1 min X pangkat 3, berarti bagaimana perubahannya? Geserkah, kemanakah gitu? Digeser ke atas. Ke atas sejauh? Satu-satuan. Oke, kenapa kok ke atas? Menurut apa? Tadi yang ada aturannya itu. Oke. Saya tambahin dikit ya. Mungkin temanmu ini maksudnya jadi 1 min X pangkat 3 itu kan sama dengan min X pangkat 3 plus 1. Begitu ya, Rafli ya? Ya. Yang lain paham ya? Jadi ini idenya dari Fx menjadi Fx plus 1 begitu kira-kira. Nah, gitu Rafli? Ini Oke. Saat ini tiganya adanya di sini. Salah nulis tadi. Oh, Ya. oke. Nah, berarti lah beda mana ceritanya? Tapi ini benar Nah, kok Pak. Maksudnya benar. geser ke atas. Kalau yang Bapak ini digesernya ke kedua. Oke, Kiko ya aku ngurusui ya, tak apa saya punya guru. Enggak. Tak pada. Saya tak mus dulu punya saya tadi mana ya? Nah, ini tak hapus dulu punya saya. Lanjutkan dulu Rafli. Bentar. Ya, iya benar ternyata. Apanya? Digeser ke atas sama bawah. Oke. Satu-satuan semua Pak. Jadi kan awalnya kalau cuma min X pangkat 3 itu titik ininya kan di 0 kan Mbak. Ini jadi maju satu-satuan di sini. Jadi Kelihatanmu nggak kelihatan. ini Oh, yang sorry. Ya tak tutupin layar. Oke, terus? Yang awalnya di perpotongannya di 0,0 sekarang jadi 1,1. Itu grafik apa sekarang? Grafik yang 1 min X dalam kurung pangkat 3. Berarti digesernya kemana? Ke atas. Kuadran 1. Oke, kita perhatikan. Nah, tadi kan yang bergeser ke atas ke bawah itu kan Fx plus C kan ya? Nah, ini kan perubahannya bukan Fx plus C, tapi kan X-nya yang berubah ya. Jadi bukan jadi Fx, tapi malah jadi Fc min X. Betul enggak? Iya. Ya, nah berarti kan beda makna. Padahal tadi kita hanya punya F
X plus C ya. Kita tidak punya FC plus X atau FC min X kan tidak punya kan kita. Kita hanya punya Fx plus C. Nah, dipahami ya maksudnya Pak Agit ya. Nah, kira-kira gimana ini? Boleh yang lain berpendapat juga? Oke, perhatikan ini tadi ya. Nah, kita hanya punya ini kan ya. Ini loh, yang atas ini loh. Nah, kita hanya punya horizontal shift itu Fx plus H ya. Kalau hanya negatif berarti kan misalnya Fx min 1 begitu kan ya. Nah, tetapi kita kan tidak punya F1 min X. Ya kan? Tidak punya kan kita. Kita hanya punya Fx min 1 ya, berdasarkan horizontal shift ini ya. Tapi kita tidak punya F1 min X. Kan tidak ada toh? Atau C min X kan tidak ada ya. Nah, berarti kan kita perlu apa namanya? Strategi untuk misalkan mengubah dulu secara aljabar ya, supaya akhirnya menjadi bentuk Fx min 1 atau Fx plus H begitu. Nah, dengan cara ini ya, kita kembali ke sini tadi. Kalau saya punya 1 min X pangkat 3 ya, kalau saya mau ubah ke dalam bentuk X min memenuhi bentuk Fx plus H, berarti kan harusnya kita perlu ubah dulu ini 1 min X-nya. Ini kan kalau kita ubah, itu kan menjadi negatif. Kalau saya negatifkan kan boleh toh. Saya mau karena mau memunculkan X dulu begitu, ya kan? Jadi berapa? X min 1, begini kan ya? Nah, ini kan betul toh ini kalimat ini. Iya, Pak. Kan min kali X kan min X tambah 1, kan cocok kan sama dengan yang atas ya? Ya kan? Nah, baru kita punya ini kan. Nah, ternyata ini sama dengan apa, Rek? Negatif kalau pangkatkan 3 berarti apa? Negatif, ya kan? Berarti kan X min 1 pangkat 3, betul? Iya, Pak. Nah, ya kan? Sehingga kan kita, nah kalau ini kan kita punya skema tadi ya. Jadi kalau X min 1 itu kan artinya dari X pangkat 3, dari X pangkat 3 ke misalkan X min 1 pangkat 3 itu kan ada. Dengan cara digeser ke kanan ya? Iya, Pak. Ke kanan sejauh satu Satu. satuan. Nah, baru kemudian kita kan berpikir mana? Negatif X min 1 pangkat 3. Begitu kan ya? Yang kemudian kita cerminkan terhadap sumbu Y atau sumbu X. Ini X min 3. Ini min atau negatif X min 1 pangkat 3. Berarti itu dari Fx ke Min Fx. Min Fx. Berarti dicerminkan terhadap Sumbu X. Nah, gitu kan? Itu ya urutannya ya. Baru terakhir, ini kan ditambah 2 kan? Nah, setelah itu 1 pangkat 3 ditambah 2. Nah, ini baru kemudian setelah itu tadi dicerminkan terhadap sumbu X. Selanjutnya bagaimana? Dinaikkan 2 satuan. Dinaikkan 2 satuan. Oke? Ya. Nah, coba nih kita sketsa ya. Saya stop dulu. Berarti kalau kita gunakan GeoGebra misalkan, sebentar, saya buka dulu GeoGebra saya. Nah, ini tak siapkan nih. Sudah pernah buka aplikasi ini kan? Ada, Pak. Halo? Oke. Sudah buka ini ya, geogebra.org. Mungkin sambil praktek ya. Sudah pernah buka ini belum? Sudah. Sudah, Pak. Sudah kan? Nah, tadi di Google Play juga ada pakai
ini pakai HP ya. Nah, saya coba menggambarkan sekarang perjalanan ya. Kita menggambar grafik explain 1 tadi ya. Pangkat 3+2 tadi kan. Nah, pertama kan ini kan ya kita buat. Nah, kemudian setelah itu kan kita geser ke kanan sejauh berapa satuan? 1 ya. Nah, jadi ini kan. Kemudian setelah itu kita apa kan? Ke negatif itu. Kita cerminkan terhadap sumbu. Ayo. Ya, pokok X. X kan, nah kan negatif ini toh. Nah, cocok ya. Nah, kita hilangin lah kan. Ini kan terminalnya ya. Oke, setelah itu ini saya geser sejauh berapa satuan? 2 ya. Nah, ini kan bergeser 1 tambah 2 ke atas ya kan? Kan jaraknya 2 setiap perubahannya ya. Maka ini adalah grafik terakhir dari sketsa tadi. Sketsa untuk yang Y sama dengan 1 min X pangkat 3+2 tadi ya. Oke. Ada pertanyaan? Saya lupa Pak, mau tanya apa Pak? Ya. Lupa Pak. Soalnya habis kelewat tadi Pak. Apa ya wes, selengen-lengen di. Oke. Nah itu ya kira-kira ilmu dasarnya gitu. Jadi nanti artinya yang pertama itu saudara perlu melihat ya grafik originalnya apa ya, grafik awalnya apa gitu ya. Nah, biasanya kan paling mudah ya X kuadrat, apa X pangkat 3, apa akar X ya. Itu kan bentuk-bentuk yang dasar ya. Oke. Kalau saya punya tadi misalkan Y sama dengan SQRT. Nah, ini kan grafik akar X. Nah, kita bisa melihat perubahannya ya, misalkan. Nah, ini kalau saya ganti nilai A gitu ya. A. Nah, ini kan ini praktek juga ya sekalian teknologinya. AX gitu kan ya. Kondak bisa ini sebentar. Oke, kita hapus dulu saja. Kok enggak mau ini dia? Oh, enggak mau dia. Ya oke. Misalkan saya punya apa tadi? Akar X plus C ya. Oh, dia tidak mau ternyata. Ada something yang kurang beresnya bisa loh. Biasanya dia mau nih, sebentar, ada something. Oke, saya stop dulu aja. Oke, nanti saya coba demonstrasikan lagi ya yang itu ya, tapi tak kodek-kodek. Nah, sekarang kita latihan ya. Kita latihan dulu untuk cara membuat grafik sebentar.
Kembali ke PPT saya tadi. Oke. Nah, sekarang coba gambar sketsa grafik ini. Y sama dengan akar harga mutlak X kuadrat min 1. Coba ya. Nah, nanti disampaikan. Udah Pak, bentuknya lucu. Kamu pakai ini pakai aplikasi ya? Di GeoGebra web saya. Coba sketsa dulu Ren. Bukan itu. Ya. Nah, itu ya mari selesai. Nah, coba nanti antara grafik di GeoGebra sama hasil sketsamu itu tepak enggak, kan? Nek tepak ya cocok, berarti kan kamu memahami gitu kan, mengapa kok akhirnya di GeoGebra seperti itu. Gitu ya kalian ya. Coba siap. Oke, coba di kertas dulu ya. Saya stop dulu ya. Y sama dengan kamu telak X kuadrat min 1 ya. Oke. Saya tak coba yang GeoGebra tadi. Oke, sambil nunggu ya, nanti tetap saya tagih itu. Nah, kalau kita kaitkan dengan fungsi kuadrat sekarang, tadi kan kita sekaligus ke jenis-jenis fungsi ya ini ya. Kalau ke fungsi kuadrat, ya, bentuk dari fungsi kuadrat itu apa, Rek? Bentuk umumnya? Melengkung, Pak. Itu bentuk grafik ya, bentuk formulanya maksudnya, bentuk formula fx-nya apa? Kalau kuadrat. AX kuadrat plus BX plus C itu ya, Pak. Oke, good. Ya, itu AX kuadrat plus BX plus C gitu kan ya. Nah, itu bentuk umum. Kalau bentuk khusus, nggak tahu ya. Kalau kita nyatakan dalam bentuk kuadrat sempurna, Bapak kuadrat sempurna itu, Bapak di hidupku nggak ada yang sempurna. Iya sih. Apa ya kuadrat sempurna? Tahu kuadrat sempurna ya, Rek ya? Nggak tahu ya. Mungkin tahu dulu, cuman nggak tahu namanya. Jadi kayak kita bentuk, misalkan tadi yang tadi punya siapa tadi, Rafli itu kan. Kalau X min 1
dalam kurung pangkat 3 ya, atau pangkat 2 ya, pangkat 2 lah, kita kan bicara kuadrat. Itu namanya kuadrat sempurna. Tetapi kalau X min 1 pangkat 2 itu dijabarkan, itu kan jadi X kuadrat min 2X plus 1, betul? Ya, itu namanya bukan kuadrat sempurna. Jadi kuadrat sempurna itu artinya faktornya itu memang dinyatakan dalam bentuk kuadrat ya. Ya, dalam bentuk kuadrat. Berarti kalau kita nyatakan dalam bentuk kuadrat sempurna ya untuk fungsi kuadrat itu sebenarnya kan seperti ini kira-kira. Ya, jadi kan Y sama dengan A X plus B kuadrat plus C, ini kan ya sebenarnya begini kan sebenarnya. Yang kalau kita jabarkan akan menjadi nanti bentuk umumnya kan ya. Ini kan jadi X kuadrat plus 2BX plus B kuadrat, itu kan? Ya. Plus C, betul? Sehingga nanti kan jadi AX kuadrat plus 2ABX plus AB kuadrat plus C, gitu kan ya? Ya kan? Nah, seperti ini kan kira-kira. Atau kalau kita peringkas ya, kalau saya punya bentuk pakai M ya, ini kan jadi MX kuadrat plus NX plus C, gitu kan ya? Ini kan ya yang tadi disampaikan oleh Jetro tadi kan ya bentuknya. Nah, sebenarnya membuat grafik fungsi kuadrat pun ya bisa berangkat dari sini ya, dari Y sama dengan AX plus B kuadrat plus C. Nah, kita analisis sekarang. A itu menunjukkan perubahan apanya, Rek? Dari grafik. Tapi perubahan terakhir. Bergeser apa shifting apa scaling? Yang A itu menunjukkan apa shifting apa scaling? Shifting itu bergeser, scaling itu merentang sama menyusut nilai A-nya. Scaling kan ya tadi loh. Ya kan ya, kalau dia A-nya positif, berarti kan merentang terhadap secara vertikal gitu kan ya, dan sebagainya. Kalau nilai B-nya ya menunjukkan shifting apa scaling? shifting. Horizontal apa vertikal? Yang horizontal. Horizontal. Ya, yang C ini kan berarti yang vertikal. Vertikal. Itu kan ya. Coba kita praktekkan. Saya stop ya di GeoGebra. Perubahannya seperti apa gitu kan? Nah, ini ya. Oke, biar kelihatan prosesnya ini kita hapus semua dulu aja. Nah, kita hapus biar kalian bisa praktek juga di rumah. Ya, jadi saya memasukkan fungsi, misalkan persamaan ya, Y sama dengan A gitu kan, X plus B plus C. Ini kan bentuk khusus tadi ya, dari persamaan kuadrat kan tadi ya. Nah, ini kan bisa kalau saya enter, ya, A-nya kan bisa saya ubah-ubah ya. Nah, untuk kasus ini misalkan ya, ini kan Y sama dengan 1, X plus 1 kuadrat ya. Ini kan bentuk awalnya kan ya, ketika A-nya 1. Kalau A-nya saya geser-geser ya, misalnya A-nya pertama menjadi positif ya, maka perubahannya bagaimana? Nah, kelihatan tadi ya. Dia akan kalau dia positif, dia akan merentang ke vertikal ya. Kalau dia negatif, nah kan kelihatan toh. Kalau dia negatif, berarti kan ke bawah. Oke, berarti kan sesuai dengan teori yang kita pelajari tadi kan ya. Oke, itu nilai A-nya. Coba terkesima ya biasa. Nah, misalnya iki mau galak ngelek. Iso ngono ya. Ya galak. Kalau B-nya yang kita ubah ya. Nah, berarti kan dia geser ke kiri tadi ya. Nah, kan jelas kan? Oh, berarti teori Pak Was benar ya. Ya kan B-nya kan tadi gesernya kan horizontal kan ke atas kiri ke kanan tuh ya. Berarti arahnya ke sini. Oke. Kalau C berarti kemana? Ke atas bawah ya. Kan cocok. Nah, oke. Nah, ini kalau melakukan B bingung deh. Nah, oke. Nah, kira-kira seperti ini. Jadi kita pakai slider di sini ya, menunya kira-kira.
Oke, wes itu sedikit pemantik. Teman-teman nanti silakan bereksplorasi ya, karena orang IT kan kita bereksplorasi lebih banyak terkait dengan GeoGebra ya. Ini kalau di matematik itu wajib kalau yang di TI monggo nanti dieksplorasi. Nah, termasuk juga untuk fungsi-fungsi bentuk yang lain ya, ada fungsi rasional ya, ada fungsi apa itu polinom ya, cukup banyak ya. Jadi kalau ini kan pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4, dan bagaimana begitu kira-kira. Oke. Nanti akan ada tugas ya sekali itu. Oke, kita kembali ke soal tadi. Monggo. Boleh di foto gitu atau ditampilkan di layar, silakan. Tadi kita punya Y sama dengan harga mutlak X. X kuadrat plus yang satu ya. Monggo ini disediakan papan layar siapa yang mau menunjukkan giginya. Iya ini ya. S kuadrat minus 1 harga mutlak ya. Pak. Ya. Jawab, Pak. Yuk, silakan. Secara cepat di foto bagaimana? Saya gimana ya? Saya juga belum jelas ini. Karena Itu dicerat-cerat saja. ya. Nah, kamu pakai pensil itu? Iya, Pak. Oke. Jadi kan salah Pak. Jadi kalau saya cermat itu X kuadrat itu jadi dengan gini Pak. Ini sama Pak.
ini yang harus menurut saya harus disepakati dulu. S kuadrat itu sama dengan harga mutlak S kuadrat itu sama Pak, soalnya nanti hasilnya juga positif, sama-sama positif itu Pak. Terus selalu jadi grafik X kuadrat sama grafik harga mutlak X kuadrat itu nanti juga sama, jadi nanti kira-kira seperti ini. Nanti gini Pak. Nanti kalau X kuadrat kan nanti seperti ini Pak. Ya gitu lah Pak. Tapi belum nanti gitu. Ini nanti kayak gini. Ini X kuadrat. Begitupun pokoknya nanti kan X kuadrat sama dengan harga nilai mutlak X kuadrat. Jadi ini juga sama dengan grafik X kuadrat. Nah, di sini kan ada minus 1. Berarti ini nanti melebar horizontal. Berarti yang ini geser satu satuan, yang sini geser satu satuan. Jadi nanti seperti ini. Gesernya kemana? Gesernya ke bawah. Bentar, ini kuadrat Pak. Oke. Ini kuadrat. Nah, berhubung ini nilai mutlak Pak, jadi nanti grafiknya berubah seperti gini Pak. Ini satu. Anggap aja Pak. Jadi dia apa ya? Ditumbuk-tumbuk. Gimana Pak? Prosesnya kayak tadi aja, jangan ditumbuk-tumbuk biar kelihatan. Iya Pak. Jadi gini Pak. Jadi nanti kalau X kuadratnya 1 nanti akan seperti ini Pak. Ya benar ya. X kuadratnya 1. Nah, berhubung kalau ini nilai mutlak Pak, salah Pak. Ini Pak, kita melebarkan 1. Nah, berhubung ini nilai mutlak, jadi nanti lakukan yang di bawah ini nggak akan terbentuk Pak. Jadi nanti bentuknya seperti ini. Gitu Pak. Maaf ya Rek, jadi dia nggak akan menentu nilai negatif Pak. Kayaknya seperti gitu Pak. Itu titik potongnya di sebuah X berapa itu? Menyentuh di sebuah X berapa? Ini 1 Pak. Ini dapat 1, ini 1. Oke. Oke, makasih Aldi. Ada pendapat yang lain Pak? Setuju, tidak setuju atau bagaimana? Kalian tadi sama bentuk pikir kamu. Iya Pak. Terus tadi makasih juga Pak. Kalau coba dikerjakan tadi saya bingung kalau kalian mutlak gimana. Tapi tadi dengar penjelasan Aldi, ya jadi paham. Makasih. Oke. Ya, ini berarti saling membantu ya. Jadi ini kan kita punya cara ya. Jadi setiap yang ada di tumbuh apa namanya di bawah tumbuh ya jangan negatif ya. Kita positifkan gitu kan. Kita positifkan dengan cara apa ya, direfleksikan ya, direfleksikan. Jadi yang lembah mulai lembah menjadi gunung kira-kira gitu ya. Iya Pak, itu Pak. Lewat. Oke. Ada lagi lain? Oke, cukup ya. Kenapa seperti itu ya? Jadi dia punya lembah tiba-tiba ada gunung kecil di bawah ya. Lembahnya kan gede, tiba-tiba ada gunung kecil di bawah. Nah, nanti silakan itu kalau saudara Cacak itu ya, ada cara mengekspresikan kalau seorang matematikawan ya, seorang yang tidak cinta matematik ya, kalau mau mengekspresikan ke pasangannya gitu kan. Itu kasih ada rumusan fungsi-fungsi tertentu gitu kan. Yang tulisannya itu I, OPY itu ada itu. Coba. OPY itu menggunakan ya. Jadi kamu cukup menyatakannya kalau kamu orangnya agak dingin gitu kan, yang misalnya secara langsung secara verbal, ya wes gitu. Kasih aja kertas isinya 3 fungsi utama ya.
kalau misalkan A itu kan I fungsi konstan gitu, fungsi konstan sama dengan 1 gitu misalnya ya. Yang nol kan ada 3 itu bentuknya. Jadi kita kan cari ya. Yang U itu kan misalkan konstan dia sama dengan 4. Gimana ya? Oh, praktek gitu. Lah ya, terkesima uang. Ternyata Rek, misalnya. Ya, sih. Oke. Eka Amanda, halo Eka. Ada something yang mau disampaikan? Kita cek satu gitu. Ada. Oke, siapa meneh iki? Ini yang suka K-pop siapa ini? Ramzi dah. Siapa ini? Sinta Dea. Halo Sinta Dea. Sinta Dea. Iya, Oke. Kayak penggemar itu ya. Squad game itu ya. Lagi viral ya. Karena Squid Game ya. Oh, gila. Wah, ini sing berarti saya komentar ini bener-bener ngerti kan. Aku ngerti ini kok dari berita rek kabel dulu aku. itu juga nggak Iya. banyak Oh, gitu tuh. Males sih. Ya Squid Game sih kan mirip-mirip kayak Hunger Game ya, kayak film kelas-kelasnya enggak sih? Kayaknya gitu ya. Dieliminasi siapa pemenangnya kan ya dengan cara dibunuh gitu kan. Oke. Tapi coba teror rek ngomong tuh rek bahaya kok. Sing buat rebut itu dengan cara eliminasi seperti ini enggak bijak namanya. Oke ya, itu. Oke, jadi itu ya kan dengan sekali dengan sistem graf ya. Nanti kalau kita eksplorasi akan banyak ya. Nah, sedikit materi ya, saya sedikit materi tambahan terkait dengan jenis-jenis fungsi ya. Nah, kita kan punya yang namanya fungsi inverse, fungsi komposisi ya. Kemudian juga ada fungsi trigonometri terutama kan. Itu banyak yang perlu kita pelajari. Jadi nanti tidak perlu kita secara detail ya. Nanti saya akan berikan materinya saja secara asynkronus ya. Kalau ada pertanyaan nanti ditanyakan. saya coba share dulu sebentar. Share dulu ya. Ayo. Gitu ya. Nah, ini macam-macam fungsi ya. Coba nanti kita silakan saudara eksplorasi sendiri ya. Ada fungsi polinom ya, kemudian ada fungsi rasional itu kalau bentuknya bentuk pecahan ya, pecahan yang apa X-nya atau penyebutnya itu tidak boleh sama dengan 0 ya. Itu namanya pecahan fungsi rasional ya. Kemudian fungsi mutlak tadi sudah kita bahas juga ya. Nah, ada fungsi bulat bilangan bulat terbesar ya. Itu lambangnya kayak apa namanya? Mutlak cuman ada sikunya di bawah ya. Itu namanya fungsi bulat terbesar. Definisinya misalkan kalau saya punya ini ya fungsi bulat terbesar bilangan bulat terbesar X ya, itu maknanya adalah bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan X ya. Misalkan kalau X-nya 5 maka kan dia 5 sendiri. Tetapi kalau nilainya 3,2 ya, itu artinya dia kan lebih kecil atau sama dengan X-nya. Nah, jadi kan lebih kecil dari 3,2 itu kan 3, tapi kan dia harus bulat ya. Nah, maka kan 3. Oke. Kalau 3,9 berarti ya 3 gitu kira-kira ya. Itu namanya fungsi bulat terbesar. Kemudian fungsi genap yang sudah kita singkungkan ya. Jadi fungsi genap itu adalah ketika saya peroleh nilai dari f negatif x itu sama dengan fx. Nah, itu kayak tadi fungsi apa tadi? Fungsi apa tadi? Yang memenuhi sifat f negatif x sama dengan fx tadi sudah kita bahas. Fungsi apa tadi? Fungsi
X kuadrat kan ya, itu kan fx-nya kan x kuadrat, f negatif x itu kan juga x kuadrat, tetap kan ya, kan min x dalam kurung kuadrat kan juga x kuadrat ya, betul? Nah itu makanya kan fx sama dengan f negatif x ya, jadi dia dengan negatifnya ya, negatif dari x-nya itu nilainya sama ya. Oke. Nah itu namanya fungsi. Kalau fungsi ganjil ya ini contohnya ya, ini x kuadrat ya, terus termasuk juga yang harga mutlak x ya, itu juga fungsi genap ya. Ada fungsi ganjil, fungsi genap juga cos x ya. Nah, cos x juga ini termasuk fungsi genap ya, karena cos negatif x ya itu kan sama dengan cos x ya. Semoga masih ingat ya trigonometri itu dulu itu kan di kuadrat 4 ya, itu kan cos negatif x toh, itu sama dengan cos x sendiri. Tapi ini tidak berlaku ya untuk sin dan tangan ya. Oke. Nah kalau fungsi ganjil itu kalau kita cari negatifnya negatif dari x itu sama dengan min fx ya. Nah, contohnya apa Pak ya, tadi misalkan saya punya y sama dengan x pangkat 3, kalau ini kan fx ya, kalau f negatif x itu kan berarti x-nya saya ganti dengan negatif x toh. Berarti kan negatif x pangkat 3 ya kan? Ya, ini sama dengan berapa? Min x pangkat 3, betul? Betul ya? Nah, berarti kan x antara x pangkat 3 dengan negatif x pangkat 3 itu kan sama dengan fx, f negatif x sama dengan min fx, betul kan ya? Ya, dengan negatifnya atau dari nilainya ya. Nah, itu namanya fungsi ganjil. Yang kalau kita gambar ya, itu dia dicerminkan terhadap sumbu apa tadi barusan sumbu ya baik ada dari fx yang negatif fx kita cerminkan terhadap sumbu yang baca mereka bu x ya, ojo isi di sini ya, kayak isi di sini ya. Oke, itu namanya fungsi ganjil. Nah, ada fungsi yang bukan fungsi ganjil sama fungsi genap ya, yang ketika kalau saya cari negatifnya ya, itu tidak sama dengan dia sendiri ataupun juga tidak sama dengan negatifnya ya. Itu namanya bukan fungsi ganjil sama fungsi genap. Nah, sekarang fungsi komposisi ya. Nah, fungsi komposisi itu ya saya kira sudah pernah ya di SMA ya. Sudah pernah kan? Nah, sudah pernah itu pernah. Jadi kita pakai 3 fungsi ya. Jadi pemetaannya 2 kali ya. 2 kali. Jadi misalkan dari gx ini kan dia memetakan domain G ke domain F ya, RG. Maka nanti range-nya untuk yang fungsi G itu dipakai untuk domain ya sebagai fungsi F. Itu aja kira-kira ya. Ini saya kira juga sudah yang kita biasanya nyatakan dalam bentuk ini kan ya, pakai bundaran. Ingat ya. Jadi saya nggak perlu menjelaskan secara detail, nanti dicek lagi aja. Jadi F bundaran Gx itu artinya kan sama dengan F Gx ya. Artinya apa? Kalau F bundaran Gx itu kita tuliskan sebagai F Gx, berarti kita pisahkan dulu Gx dimasukkan ke dalam fungsi F ya. Oke. Ini sudah semua sebenarnya tinggal mengulang ya. Jadi saya nggak perlu detail menjelaskan. Nah, kita perhatikan juga misalnya sifat-sifatnya ya. Jadi sifat-sifat fungsi komposisi itu dia tidak komutatif ya. Jadi dibalik itu tidak sama saja. Artinya kalau f gx itu tidak sama dengan g fx, betul ya? Nah itu namanya tidak komutatif. Ini fungsi yang pertama. Demikian juga yang asosiatif ya, yang kedua itu. Jadi f bundaran g kemudian dibundarankan dengan h itu tidak sama dengan f bundaran dari bundaran g dan h ya. Oke. Nanti saya berikan saja ini PDT-nya semuanya ya. Oke. Nah termasuk juga domain dan range-nya. Nah grafik tadi sudah kita bahas ya, sudah kita bahas, tidak perlu lagi. Oke. Ya, ada pertanyaan ya? Pak, yang izin bertanya Pak. Ya. Itu tadi PPT yang tadi boleh dituliskan nggak Pak?
Saya sering lupa Pak itu Pak. Saya sering ketukar Pak rumusnya Pak. Apa? GFX sama FGX Enggak, yang tadi Pak, yang PPT yang grafik shifting tadi. tadi. Iya, yang Oh itu. ya. Iya. Itu ada di buku sebenarnya, buku yang sudah saya share. Iya, Di Pak. awal itu kan kita punya buku Thomas. Bahasa Oh, Inggris tapi bahasa Inggris Pak. nggak apa-apa Ren. Bahasa Inggris karena itu sudah nggak bisa dihindari ya. Iya Pak. Kemana-mana kita ketemu bahasa Inggris ya kok zaman kayak gini ya. Jadi kalau ada sumber berbahasa Inggris, ya harapannya nggak apa istilahnya, nggak menghindari ya gitu. Semakin hindari semakin ini kita semakin menjauh dari peradaban. Oke ya, gitu. Tapi nanti nggak apa saya share juga yang tadi. Kalau ini kan jenis-jenis musiknya kita mengulang saja ya. Tadi tambahnya mungkin fungsi genap sama fungsi ganjil mungkin ya. Nah, gambar grafik ini juga silakan nanti dicek lagi. Oke, ada kuas pertanyaan? Lagi? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, silakan nanti setelah ini untuk tugas ya. Kita kan belum ada nilai tugas ya. Tugas pertama dulu ya. Nah, tugas kedua nanti terkait dengan fungsi mensketsa fungsi ya, mensketsa grafik ya. Berarti kamu pakai tangan dulu, pakai apa? Kertas gitu ya, atau apa dicoret-coret ya, kemudian di scan ya, biar kelihatan sketsanya. Jangan langsung pakai GeoGebra ya. Pakai GeoGebra boleh nanti cuma untuk sekedar memastikan bahwa grafiknya benar. Tapi kalau kita pakai shifting sama scanning tadi kan kita perlihatkan urutan kan gambarnya ya. Dari orisinil sampai yang paling akhir. Nah, itu kelihatan sketsanya. Kalau langsung bentuk akhir saja, wes ikut tak akhir langsung bilang oh ini pasti lihat dari GeoGebra itu dipindah ulang gitu aja. Nah, itu kalau nggak dibuat urutannya akan kelihatan ya, nggak kelihatan prosesnya. Oke, itu saja ya. Pas jam 10.19 kurang 1 menit kita bisa mengakhiri ya pertemuan kali ini. Nanti kalau ada pertanyaan silakan disampaikan di grup atau di Finesa ya. Nama sama tugas nanti untuk absennya juga saya sediakan habis ini. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Recording Terima kasih, stop. Pak.